Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Kembali bertemu lagi dengan saya Abu Fikri. Ya biasa dalam rangka tausiah agama untuk kebaikan dan kebenaran kita, untuk mempermudah kita berjalan menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasul. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, nah, video kali ini adalah untuk menggantikan video malam nanti. Nah, itu. Biasanya saya kan setiap ceramah di acara sholat tarawih pada setiap masjid, saya bikin video. Dan saya share di YouTube, saya share di Facebook. Nah, kebenaran nanti malam saya tidak mengisi ceramah di masjid-masjid. Kenapa? Karena hari ini saya harus nangkring atau berkumpul dengan saudara-saudara saya, anggota KKN, kuliah kerja nyata, para mahasiswa, yaitu mahasiswa UIN, Fatmawati Soekarno, Kota Bengkulu. Jadi saudara-saudaraku, kebenaran hari ini saya sudah masuk semester 6 menuju 7 ya. Kemudian ada persyaratan untuk menyusun skripsi nanti ya KKN itu. Nah, sekarang saya berada bersama mereka dalam acara KKN tersebut. Nah, oleh karena itu ya nanti malam otomatis tidak memberikan ceramah di masjid. Makanya saya membuat video ini sebagai gantinya pada edisi Ramadan yang keempat. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, kali ini saya nak menyampaikan tentang makanan. Nah, jadi persoalan makanan ini menjadi sebuah isyarat bagi kita daripada Allah. Artinya Allah memberikan isyarat kepada kita tentang makanan ini pada bulan Ramadan. Jadi kalau bulan Ramadan ini tidak bisa ceramahnya lepas daripada kisah Ramadan, kisah as-saum, tidak bisa. Kita harus berkaitan, apapun temanya, apapun judulnya, begitu. Termasuk makanan. Nah, pada bulan Ramadan ternyata Allah memerintahkan kepada kita melalui batin kita, melalui rasa diri kita, untuk kita memperhatikan makanan itu. Ada apa dengan makanan? Nah, coba perhatikan. Pada bulan Ramadan ini sangat dominan sekali persoalan makan. Pertama, kita diwajibkan berpuasa, tapi juga disunahkan untuk sahur. Sahur itu kan makan sebelum terjadinya imsak. Bahkan disunahkan oleh Rasul agak diperlambat. Nah, itu mendekati imsak. Supaya apa? Supaya rasa daripada perut kita atau rasa lapar dalam diri kita itu tidak terlalu cepat datang. Kira-kira begitu. Nah, kemudian seketika kita berbuka, itu dianjurkan oleh Rasulullah dipercepat. Jangan diabaikan, jangan diperlambat. Disunahkan oleh beliau. Nah, ini menunjukkan kalau persoalan makan adalah sangat serius. Bahkan makan juga, minum juga menjadikan sebab terjadinya batal berpuasa. Batal. Meskipun makan dan minum berhubungan suami istri di siang hari itu bukan puasa, tetapi tanda berpuasa. Tanda berpuasa. Nah, jadi puasanya yang mana? Nah, puasanya adalah menahan hawa nafsu dan syaitan yang muncul daripada diri kita sendiri atau diri kita masing-masing. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, kira-kira apanya yang menarik dari persoalan makan ini? Tentu kita akan berdaya seperti itu. Ya, sepertinya tidak ada yang menarik. Tidak ada yang menarik. Tetapi di dalam Al-Quran, Allah menyampaikan informasi kepada kita melalui Rasulnya
ada kalimat yang berbunyi, adakah tidak mereka memperhatikan makanan mereka? Nah, ara'aita ta'amukum. Adakah tidak kamu perhatikan makanan kamu? Jadi itu sebuah tantangan dari Allah. Sekaligus sinyalmen, isyarat untuk kita belajar memperhatikan apa itu makanan. Siapa dianya makanan. Nah, ternyata setelah kita berpikir secara positif dan setelah kita menggunakan akal kita untuk mengkaji apa itu makanan, yang paling menarik daripada makanan itu adalah doa makan. Doa makan itu. Nah, apa bunyi doa makan? Nah, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Itu yang menarik. Kalau Allahumma barik lana itu biasa. Ya Allah berkatilah apa yang telah kau berikan kepada kami. Itu biasa. Fima rozaqtana, daripada apa yang kau rezekikan kepada kami. Tetapi yang menarik itu adalah wa qina azabannar. Lindungi kami dari azab neraka. Nah, kalau kita berbicara neraka kan jauh pemikiran kita. Nunggu kiamat dulu, nunggu masyar dulu, baru kita ketemu neraka. Padahal neraka itu kan dalam tulisan Arabnya kan an-naru, api. Kalau sudah berbicara api, tidak mungkin harus ke neraka dulu. Tidak meski harus kiamat dulu. Sekarang aja api itu sudah ada, an-naru itu sudah ada. Nah itu. Jadi kalau untuk tubuh badan jasad kita, untuk kepribadian diri kita, pengertian api adalah sesuatu yang memanaskan. Memanaskan rasa, memanaskan pemikiran, memanaskan suara, memanaskan kata, dan memanaskan perbuatan. Terbakar. Nah itu. Terbakar. Nah kita berlindung kepada Allah daripada keterbakaran itu. Efek daripada makanan. Nah jadi makanan juga bisa menjadi sebab kita ini terbakar. Nah apa itu terbakar? Nah itulah bentuk daripada sakit fisik. Kalau sudah sakit fisik itu biasanya tidak enak, tidak nyaman. Tidak nyaman. Baik tubuh badan jasad kita, keadaan kita, hari-hari kita, kesempatan kita. Bahkan terhadap orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita sudah sakit, tidak nyaman. Itu melahirkan panas. Panas perasaan, panas pemikiran, panas suara, panas kata, dan panas perbuatan. Itu kalau sudah sakit. Nah timbul pertanyaan, mengapa makanan bisa menjadi sumber penyakit bagi diri kita? Nah kalau dokter mengatakan, ya itu karena Anda overdosis, ya, overlife, atau berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi makanan itu sendiri. Dan itu ada benarnya. Karena badan atau batang tubuh kita ini kan membutuhkan nutrisi, ada kadarnya, ada ukurannya. Kalau lebih daripada itu akan bermasalah fisik kita. Kalau kurang daripada itu ya bermasalah juga fisik kita. Nah, tetapi yang paling menentukan sebenarnya adalah karena kita tidak kenal apa itu makanan. Jadi makanan itu kan terdiri daripada buah-buahan, biji-bijian, sayur-sayuran, hewan-hewanan, air, dan sebagainya. Nah jadi ketika kita makan daging, daging kambing, daging sapi, daging ayam, daging burung, daging bebek, daging onta, kerbau. Pernahkah kita berpikir, kenapa mereka mau dipotong, mau dicencang dan diiris-iris, digulai, direbus, direndang, dipanggang, lalu dimakan? Kenapa mereka mau? Bukankah mereka juga makhluk hidup sama dengan kita? Mereka ingin senang juga loh. Buktinya ada persamaan antara kita dengan dia. Makan, minum, beranak pinak, bersenang-senang. Tetapi kenapa kok ada izin daripada Allah dan Rasulnya untuk kita merenggut nyawa mereka? Padahal kita sama-sama makhluk hidup. Kenapa? Tapi begitu juga buah-buahan, biji-bijian,
Mereka bertumbuh, mereka berkembang, mereka ingin bersenang-senang juga loh. Tetapi mengapa kok dia diizinkan oleh Allah untuk kita potong-potong, kita iris-iris, kita rebus, kita makan, kita punya. Kita jadikan bahan nutrisi fisik kita. Mengapa? Nah, itu kan karena ada perjanjian mereka dengan Allah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya tidak salah itu pada surat Al-Ahzab ya. Kalau salah itu ya, ayat 72. Itu ada kalimat yang mengatakan, ingat seketika kami berikan amanah kepada langit, kepada bumi, daripada apa yang ada di antara kedua-duanya, termasuk gunung. Semua mereka menolak, tidak mau menerima amanah itu. Maka amanah itu Allah serahkan kepada manusia. Waktu itu Adam. Akhirnya diterimalah amanah itu. Nah, setelah diterima, dibuka isi amanah itu, ternyata isinya adalah Allah itu tidak nyata, melainkan dia ingin menyatakan keberadaannya dalam semesta. Maka dikehendaki orang-orang yang memegang amanah ini menyuarakan suara Allah, mengatakan kata Allah, memperbuat perbuatan Allah dalam semesta. Maka nyatalah Allah itu pada diri mereka. Itu isi amanahnya. Itu yang disebut dengan pengabdian. Itu yang disebut dengan pengabdian. Yang kalimatnya kita dapatkan dalam Al-Quran itu, yang bunyinya, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tidak menjadikan jin dan manusia kecuali untuk memberikan pengabdiannya kepada aku. Artinya menyatakan keberadaannya. Keberadaan Allah itu di alam semesta. Tapi di situ ada jin, Pak Abu Fikri. Ya, benar. Ada jin. Karena kalau istilah saya, jin itu adalah manusia juga. Tetapi manusia gaib. Nah, kenapa dikatakan begitu? Ya, kalau kita kan fisik terbuat dari tanah. Mereka terbuat dari api. Kehidupannya sama. Ya, hidup, ya mati, ya senang, ya susah. Beranak pinak. Mencari nafkah dan seterusnya. Persis kayak kita. Cuman karena dasar dan asal fisik itu berbeda, maka bentuk dan rupa kita tidak sama dengan mereka. Tapi dalam kewajiban beragama, bertuhan, sama. Nah itu. Nah, tetapi kita lebih tinggi. Karena amanah itu diterima oleh kita sebagai manusia tadi. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, setelah mereka tahu, langit tadi, bumi tadi, gunung, laut, semuanya tahu. Kalau amanah itu seperti itu, untuk menyatakan keberadaan Allah di alam semesta. Akhirnya mereka pengen. Mereka minta lagi kepada Allah, amanah itu dikembalikan kepada mereka. Ya Allah tidak mau. Kenapa? Karena sudah selesai. Sudah diberikan tadi kan, menolak. Nah, akhirnya langit dan bumi beserta isinya tetap menuntut kepada Allah agar mereka bisa menerimanya. Kata Allah, boleh kamu ambil perbandingan yang sama, walaupun tak sama. Nah, perbandingan yang sama itu artinya tujuannya sama. Tak samanya di mana? Cara mengabdikan diri itu tidak sama dengan manusia. Artinya apa? Ya, langit harus berkenan untuk dijadikan atap oleh manusia. Bumi harus berkenan untuk menjadi pijakan oleh manusia. Hewan-hewanan harus berkenan untuk dijadikan makanan oleh manusia. Begitu juga biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran, semuanya harus berkenan untuk dimakan, disantap oleh manusia. Nah, di mana posisinya? Nah, kalau seketika mereka sudah dimakan, disantap oleh manusia, tentu akan menjadi darah, daging, tulang, serta urat pada manusia. Nah, seketika manusia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, itu tidak mungkin bisa dilaksanakan kalau bukan karena ada lidah, ada bibir, ada gigi, dan ada paru, dan ada larin, pita suara. Dan semua itu akan rusak tanpa diperbaiki dengan cara menyantap makanan. Begitu. Jadi makanan dipergunakan oleh manusia untuk bersuara, berkata. Kemudian sholat 5 waktu sehari semalam. Manusia menggerakkan fisik badan, tubuh, jasadnya. Otomatis makan lagi, kembali kepada makanan lagi. Apalagi puasa, apalagi
puasa memang itulah babnya masalah makanan. Zakat masih berkaitan dengan makanan. Kenapa? Karena yang dizakatkan itu adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang disucikan itu adalah sholatku, ibadahku, hidupku, matiku. Nah, sholat tidak akan terjadi kalau tidak ada tubuh badan jasad. Ibadah juga begitu. Nah, kalau hidupku itu ruh, tidak akan jadi dia beribadah kalau tidak punya tubuh. Nah, kalau matiku itu adalah tubuh, pasti dia berkaitan dengan makanan. Nah, kemudian haji. Haji pasti. Kalau kita mau ke Mekah haji, otomatis kita menggunakan uang. Uang didapat dari mana? Dari usaha. Bagaimana bisa berusaha kalau kita tidak makan? Walaupun itu syariat ya. Nah, jadi haji ini haji syariat. Kalau haji hakikat lain. Nah, jadi semuanya berkaitan dengan makanan. Nah, akhirnya mereka berkenan bersedia untuk dimakan, disantap oleh manusia. Tapi dengan catatan benar-benar mereka itu dibawa untuk berjalan menuju Allah dan Rasulnya di dalam ibadah kita. Itu. Maka mereka bertanya, apa tandanya mereka manusia itu atau jin itu menyantap kami? Adalah untuk berjalan menuju Engkau ya Allah. Ya tandanya adalah mereka mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim secara syariat. Di hati mereka menyatakan kepada Allah bahwa dia tidak menyantap saudaranya demi berjalan menuju Allah. Namun secara hakikat dia melakukan itu dengan kesadarannya. Itulah tandanya. Nah, selama kita makan dan minum, menyerahkan semua ini, mengadukan semua ini, kita mulai daripada kepada Allah. Bahwa ya Allah terima kasih, aku terima amanah ini. Dengan amanah ini semua makhluk Engkau tundukkan kepada kami, termasuk makanan. Maka berikanlah berkat atas kami daripada makanan ini. Itulah inti doa tadi. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Dan mohon perlindungan kepada Allah jangan sampai makanan ini menjadi efek buruk kepada kita. Menjadi penyakit. Nah, kalau kata dokter kan penyakit itu efek pada berlebihan kita menyantapnya. Ada benarnya karena tubuh badan jasad kita punya ukuran, punya kadar. Tetapi akan lebih dominan lagi penyakit itu dimulai daripada tidak redonya makanan dan minuman tadi kita santap. Tidak redonya. Kenapa? Karena kita tidak mengerti sejarahnya. Mengapa mereka mau dipotong, disembelih, disantap? Apalagi kalau kita bawa dia untuk maksiat, untuk sesuatu yang salah. Maka mereka menyumpah, sarafah, mengutuk kita yang makannya. Itu lebih dominan untuk menjadikan sakit pada tubuh dan jasad kita. Lebih dominan ya, lebih menentukan daripada apa yang dipandangkan dokter kepada kita tadi. Begitu. Jadi itulah rahasia makanan yang ada pada bulan Ramadan. Dia meminta kita harus mengenal apa itu makanan. Mengapa dia mau dimakan? Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan ini saudara-saudaraku paham. Jangan dikira makan daging ayam, daging sapi, daging kerbau, daging onta, daging burung, daging bebek. Jangan dikira makan nasi, jagung, sayur buah itu begitu-begitu saja. Tidak. Itu punya kontrak yang sangat besar. Sumpah yang sangat besar. Dan jangan dikhianati. Karena mereka beribadah kepada Allah dengan cara mengorbankan kehidupan mereka demi perjalanan kita menuju Allah. Jangan disalahgunakan. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.